Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirasari, Stambuk N1 D119-058. Saya dari Prodi Sastra Indonesia angkatan 2019 kelas genap. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 di mata kuliah telah prosa. Baik, langsung saja. Prosa adalah karya naratif yang bersifat rekaan, khayalan, atau sesuatu yang tidak terjadi secara sungguh-sungguh di dunia nyata. Prosa memiliki 3 sifat, pertama imajinatif, kedua kreatif, dan ketiga estetis. Imajinatif adalah hasil perenungan pengarang terhadap kehidupan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kreatif adalah hasil daya cipta pengarang. Estetis adalah hasil perenungan pengarang yang memiliki nilai keindahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa karya prosa adalah hasil perenungan atau hasil daya cipta pengarang yang memiliki nilai keindahan. Kemudian Burhan Nurdiantoro dalam bukunya Teori Pengkajian Fiksi membagi genre prosa menjadi 2. Pertama, cerita pendek, kedua novel. Cerita pendek dan novel memiliki perbedaan. Pertama, cerita pendek berkisaran 500-an kata, sedangkan novel cerita yang panjang. Kedua, kisah cerpen padat dan fokus pada satu kisah, sedangkan novel mengisahkan permasalahan yang kompleks secara penuh. Ketiga, unsur pembangun cerpen lebih sederhana, sedangkan unsur pembangun novel lebih rinci dan kompleks. Selain memiliki perbedaan, novel dan cerpen memiliki persamaan. Persamaan novel dan cerpen keduanya sama-sama dibangun oleh unsur-unsur pembangun yang sama seperti unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi 1. Tema, 2. Tokoh dan penokohan, 3. Alur, 4. Latar, 5. Sudut pandang, dan 6. Amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi 1. Latar belakang masyarakat, 2. Latar belakang pengarang, dan ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Novel dapat dikategorikan menjadi 2 kategori. Pertama, novel serius, dan kedua novel populer. Novel serius dan novel populer memiliki perbedaan. Pertama, novel serius tahan sepanjang zaman, sedangkan novel populer pada suatu saat. Kedua, pada saat membaca novel serius diperlukan daya konsentrasi yang tinggi untuk memahami kisahnya, sedangkan novel populer mudah dibaca dan dipahami. Ketiga, novel serius sangat mementingkan mutu, sedangkan novel populer mengejar selera pembaca. Keempat, novel serius berkesan menghibur dan memberikan pengalaman berharga, sedangkan novel populer bertujuan untuk menghibur. Yang terakhir, perbedaan yang terakhir yaitu novel serius sanggup memberikan kisah dengan banyak kemungkinan, sedangkan novel populer menampilkan masalah faktual. Pada pembahasan prosa, untuk menganalisis karya prosa, terdapat teori strukturalisme. Strukturalisme merupakan sebuah paham yang mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini mempunyai struktur. Strukturalisme cenderung memahami segala sesuatu sebagai sistem yang tertutup atau otonom. Strukturalisme percaya bahwa suatu struktur mempunyai daya transformatif dan regulasi diri. Sesuatu dikatakan memiliki struktur apabila ia membentuk suatu kesatuan yang utuh. Strukturalisme
Struktural adalah suatu teori yang menganalisis sebuah karya sastra berdasarkan unsur-unsur pembangunan karya sastra itu sendiri tanpa unsur-unsur lain di luar karya sastra itu. Strukturalisme menempatkan karya sastra menjadi satu keseluruhan karena adanya relasi timbal balik antara unsur-unsurnya. Hubungan antara unsur-unsur tersebut bertujuan untuk mendapatkan makna keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.